Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semua sudah dengar cerita minggu lalu kan? Bagaimana? Apakah kalian bersedih? Tentu semua kita bersedih adik-adik. Adam dan Hawa tidak bersahabat dengan Allah lagi. Hubungan mereka putus dengan Allah karena dosa. Dulu Adam dan Hawa sangat menikmati hidup di Taman Eden adik-adik. Tetapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak lagi menikmatinya. Allah yang biasanya bersama-sama dengan mereka, kini mereka takut untuk berjumpa. Jangankan berjumpa adik-adik, mendengar suara langkah kaki Allah saja pun mereka sudah takut. Wah, sungguh menyedihkan ya keadaan ini. Adam dan Hawa tidak berteman dengan baik lagi. Mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Semua adalah akibat mereka tidak taat perintah Tuhan. Mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan adik-adik. Mereka lebih percaya pada semua yang dikatakan iblis daripada percaya pada Tuhan yang mengasihi mereka. Akibat buruk dosa tidak hanya sampai pada Adam dan Hawa adik-adik, namun dosa itu telah menjalar ke semua manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menjalar artinya dosa telah terdampak ke semua orang. Hari ini
kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, semakin nyata bahwa dosa semakin menjalar. Kejahatan manusia semakin besar. Manusia saling mengejek sesamanya, saling bertengkar, saling tuduh-menuduh, tidak menghormati orang tua, berbuat curang, menipu, mencuri, menghina, bahkan membunuh. Dan masih banyak lagi yang lainnya adik-adik. Dan yang paling fatal, mereka juga menyembah yang bukan Tuhan. Semua itu membuat Allah menjadi sangat sedih. Allah begitu sedih melihat semua perbuatan manusia yang jahat. Apakah kalian tahu bagaimana rasa sedih itu? Pernahkah adik-adik mengalaminya? Coba adik-adik bayangkan, mengapa ya Allah begitu sedih? Iya, semua itu karena manusia yang telah Ia ciptakan sendiri melawan Ia, tidak taat dan melakukan kejahatan. Allah sedih adik-adik, sampai-sampai Allah mau menghapuskan manusia yang Dia ciptakan. Bukan hanya manusia, tetapi semua hewan yang ada di darat maupun di udara, semuanya yang Dia ciptakan, Ia mau menghapuskannya. Demikianlah sedihnya Allah adik-adik, sampai Allah mau menghapuskan semuanya. Namun adik-adik, di antara semua orang yang hidup dalam kejahatan itu, ada satu orang yang hidupnya benar. Satu orang yang hidupnya bersahabat dengan Allah. Wah, siapa ya dia? Ayo, siapa? Apakah kalian tahu adik-adik? Ya, dia adalah Nuh adik-adik. Nuh hidup bersahabat dengan Allah, sehingga Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah, yang artinya Nuh mendapat anugerah, yaitu kebaikan dari Allah. Wah, maukah adik-adik hidup bersahabat dengan Allah? Ya, semua pasti mau kan? Kita bisa bersahabat dengan Allah jikalau kita percaya pada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang membuat hubungan kita dengan Allah pulih kembali adik-adik.
Maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik? Percayalah pada Tuhan Yesus agar adik-adik bisa bersahabat dengan Allah. Ayat hafalan Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami untuk boleh percaya kepadamu, agar kami bisa bersahabat dengan Allah sama seperti Nuh. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Do Itulah Dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya, do re mi fa sol la si do sol do. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya.